Dongeng, Anak yang Rajin dan Pohon Pengetahuan. Anak yang Rajin dan Pohon Pengetahuan. Dahulu kala di sebuah desa yang jauh dari ibu kota, hiduplah seorang anak yang rajin dan sangat haus akan pengetahuan, namanya adalah Mogu. Dia hidup bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah sederhana, karena kehidupannya yang miskin. Dia tak bisa belajar ke kota sebagaimana teman-temannya yang lain. Dia merawat ibunya dengan sabar. Setiap hari pekerjaannya beternak, bertani, serta mencari kayu bakar di hutan. Untuk memuaskan rasa hausnya akan pengetahuan, dia belajar dari buku-buku yang dibawa oleh teman-temannya. Dia juga belajar dari tiap hal yang dia temui. Rasa penasarannya yang tinggi membuatnya menjadi anak yang cerdas dan mudah memahami tiap pengetahuan yang dia dapatnya. Pada suatu hari, Mogu mencari kayu bakar di hutan. Tetapi pada kali ini dia tersesat, karena masuk ke hutan terlalu dalam. Dia berputar-putar mencari jalan pulang. Tapi hingga gelap menjelang, jalan keluar tak juga dia temukan. Akhirnya karena kelelahan, Mogu pun beristirahat di sebuah pohon besar dan tertidur di bawahnya. Ketika tengah tertidur, samar-samar Mogu mendengar ada suara yang memanggilnya. Mogu mengira mungkin dia tengah bermimpi. Tapi terdengar suara itu semakin jelas hingga membuat Mogu terbangun. Siapakah gerangan yang memanggilku? Tolong tunjukkan dirimu. Jangan menakutiku. Aku hanya sekedar menumpang istirahat di sini karena rasa lelah. Aku tak berniat mengusikmu. Kata Mogu gemetar karena takut. Tenanglah nak, aku tak bermaksud jahat. Aku adalah pohon yang kau sandari, dan kau kini tengah berada di bawahku. Jawab suara itu. Mendengar hal itu, Mogu pun segera menjauh dengan panik. Ternyata pohon yang dia sandari memiliki sebuah bentuk wajah di batangnya. Jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Aku adalah Tule, pohon pengetahuan. Siapakah namamu nak? Kenapa kau bisa sampai ada di sini? Tanya pohon yang mengaku bernama Tule itu. Lalu Mogu pun menceritakan kisahnya. Bagaimana dia sampai di tempat itu dan tentang semua kehidupannya. Termasuk keinginannya yang besar untuk belajar ilmu pengetahuan. Dalam waktu sekejap, Mogu dan Tule menjadi akrab. Hai Mogu, mungkin kita sudah ditakdirkan untuk bertemu. Kebersihan hatimu, kejujuran, dan rasa hausmu akan ilmu pengetahuan membuatmu dapat bertemu aku. Mogu, aku adalah pohon pengetahuan. Aku mengetahui akan banyak hal dan segala ilmu pengetahuan. Hingga banyak sekali orang-orang yang mencariku demi menimba ilmu dariku. Tapi, hanya orang yang berhati bersih dan sangat haus akan pengetahuan yang dapat bertemu denganku. Sekarang aku ingin bertanya padamu, jika kau memiliki pengetahuan yang luas, akan kau gunakan untuk apa? Tanya Tule. Bagiku pengetahuan akan sangat berguna sekali. Aku dapat mengajari orang lain akan banyak hal yang bermanfaat, membantu mereka untuk membuat kehidupan lebih mudah, dapat memilih antara yang baik dan buruk, serta banyak hal-hal bermanfaat lainnya. Karena menurutku, ilmu pengetahuan diciptakan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Jawab Mogu. Jawaban yang cukup bijak untuk anak seusiamu. Nah, Mogu, mungkin memang sudah ditakdirkan kau menemukanku. Mulai sekarang,
Maukah kau menjadi muridku dan akan kuajari setiap pengetahuan yang kumiliki? Tanya Tule. Mendengar itu, Mogu langsung menyanggupi dan merasa sangat senang sekali. Setelah pertemuan itu, tiap hari Mogu datang ke hutan untuk menemui Tule, dan belajar banyak pengetahuan yang berguna. Karena sifat rajin dan kebersihan hati Mogu dalam belajar, Mogu tak mengalami kesulitan dalam memahami tiap pelajaran yang dia dapat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tak terasa bertahun-tahun telah dilalui Mogu dan Tule bersama, hingga tak terasa Mogu kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Ibunya telah meninggal beberapa tahun lalu karena usia tua, hingga dalam beberapa tahun ini Mogu tinggal sendiri. Tapi keberadaan Tule si pohon pengetahuan membuat Mogu tidak merasa kesepian dan memiliki seorang penghibur. Bertahun-tahun Mogu fokus belajar. Dan kini dia telah memiliki pengetahuan yang cukup banyak di atas rata-rata. Hingga pada suatu hari, Tule si pohon pengetahuan berkata padanya, "Mogu anakku, pengetahuan yang kau miliki kurasa sudah cukup sebagai bekal hidupmu. Kini, pergilah engkau mengembara. Berkunjunglah ke tempat-tempat baru dan amalkan serta ajarkan tiap pengetahuan yang kau miliki. Agar semua pengetahuan yang kau pelajari selama ini, berguna juga untuk orang lain. Jika suatu saat kau bingung akan suatu hal, kau boleh datang lagi padaku untuk bertanya," kata Tule. Akhirnya, Mogu pun melakukan perintah Tule yang sudah dia anggap seperti ayah sendiri. Mogu pun mengembara, singgah dari desa ke desa mengajarkan tiap pengetahuan yang dia miliki. Dari mengajari menulis dan membaca, sampai mengajari tentang pembangunan dan pertanian. Akhirnya, tibalah Mogu di ibu kota. Pada waktu itu di ibu kota sedang diadakan ujian sebagai calon pejabat kerajaan. Melihat sebuah peluang yang baik itu, Mogu pun mengikuti ujian tersebut. Dengan kecerdasan dan pengetahuan yang dia miliki, Mogu pun dapat lolos dengan mudah dan diangkat menjadi pejabat penting di kerajaan. Kecerdasan dan pengetahuannya membuat semua penghuni istana kagum, hingga Mogu menjadi buah bibir di kalangan para pejabat istana. Akhirnya, berita tersebut sampai juga di telinga sang raja. Karena penasaran, sang raja pun mengirim utusan untuk memanggil Mogu agar menghadap. Akhirnya Mogu pun datang menemui sang raja dengan disaksikan oleh para pejabat-pejabat yang berkumpul di sana. Mereka juga penasaran tentang Mogu yang tengah menjadi buah bibir dan sangat terkenal dalam sekejap. Tentunya, tak semua senang dengan kehadiran Mogu. Ternyata ada salah seorang pejabat yang bernama Baralel yang iri akan ketenaran Mogu. Dia berniat membuat Mogu malu di depan raja. Dia berencana memberi Mogu pertanyaan yang tak mungkin dia jawab. "Ampun Baginda, izinkan hamba memberi beberapa pertanyaan pada anak ini. Apakah benar dia secerdas yang dikabarkan?" Kata Baralel mulai melancarkan siasatnya. Dan sang raja pun mempersilahkan. "Silahkan Tuan tanyakan apa yang ingin Tuan ketahui." Jawab Mogu tenang dengan tersenyum. "Menurut perkiraanmu, berapa kira-kira tinggi tubuhku?" Tanya Baralel. "Tinggi badan Tuan sama dengan panjang jarak antara ujung jari tangan kiri hingga ujung jari tangan kanan ketika Tuan bentangkan." Jawab Mogu dengan tenang. Merasa kurang percaya,
Sang raja pun menyuruh orang mengukurnya untuk membuktikan jawaban Mogu. Dan betapa terkejutnya sang raja ketika jawaban Mogu tersebut benar-benar tepat. Sang raja pun semakin kagum dibuatnya. Sedang Baralel menjadi semakin geram. Baiklah, kau memang pintar. Tapi apakah kau bisa menyalakan api tanpa pemantik api? Kata Baralel belum menyerah. Hamba bisa tuan, kata Mogu. Kemudian dia mengumpulkan daun dan ranting pohon kering. Lalu dia keluarkan kaca cembung yang berada di sakunya dan mengarahkannya pada sinar matahari. Lama-kelamaan sinar matahari yang terfokus dari pantulan kaca cembung tersebut membuat daun dan ranting kering yang dia kumpulkan terbakar. Melihat hal tersebut, raja menjadi terkagum-kagum akan kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Mogu. Melihat hal tersebut, Baralel kehabisan akal dan semakin kesal dibuatnya. Baiklah Mogu, aku sudah percaya akan kecerdasan dan pengetahuanmu. Ternyata kabar yang terdengar di istanaku ini benar adanya. Sekarang aku punya pertanyaan terakhir untukmu. Apakah kau mau menjawabnya? Tanya sang raja. Jika hamba memang tahu jawabannya, pasti akan hamba jawab Baginda. Jawab Mogu. Apa kau mau berjanji? Tegas sang raja. Hamba berjanji Baginda. Jawab Mogu mantap. Karena kau sudah berjanji, baiklah. Akan ku sampaikan pertanyaanku. Aku banyak mendengar dari kisah-kisah para orang bijak dan cendekiawan, bahwa di dunia ini ada sebuah pohon yang menyimpan berbagai ilmu pengetahuan. Banyak sekali orang-orang yang mencari pohon tersebut untuk dapat belajar pengetahuan darinya. Karena banyaknya pengetahuan yang dimiliki pohon itu, dia dinamakan pohon pengetahuan. Nah, pertanyaannya, apakah kau tahu di mana letak pohon pengetahuan itu? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan raja yang di luar dugaan, Mogu pun menjadi sangat terkejut. Dia ragu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi karena Mogu telah berjanji, akhirnya Mogu pun menjawab. Baginda Raja, sebenarnya pertanyaan Paduka sangat membuat saya terkejut. Itu sungguh di luar perkiraan saya. Tapi karena saya telah berjanji, maka saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Hamba tahu di mana tempat pohon pengetahuan tersebut. Dia adalah guru hamba, dan semua hal yang hamba ketahui, hamba dapat dari dia. Jawab Mogu. Mendengar jawaban tersebut, semua orang yang ada di tempat itu sangat terkejut. Tak terkecuali sang raja sendiri. Kalau begitu, maukah kau membawaku ke sana? Banyak sekali hal yang ingin aku tanyakan. Terutama pengetahuan tentang ilmu pemerintahan. Kata sang raja setengah memohon. Hamba bersedia membawa Baginda Raja ke tempat pohon pengetahuan tersebut, tapi ada syaratnya. Ujar Mogu. Katakan apapun syaratnya, selama aku sanggup pasti akan ku penuhi. Kata raja. Syaratnya nanti akan saya sampaikan setelah semua orang di sini pergi. Syarat ini hanya boleh diketahui oleh yang mulia saja. Mogu menjelaskan. Mendengar kata-kata Mogu tersebut, sang raja pun lalu memerintahkan semua orang di ruangan tersebut untuk pergi. Kini hanya tinggal sang raja dan Mogu yang menyampaikan syarat yang diajukan. Ternyata syarat yang diminta Mogu adalah sang raja harus pergi bersama Mogu sendirian untuk menemui pohon pengetahuan itu. Dan sang raja harus menyamar dan berpakaian seperti rakyat biasa. Akhirnya,
Tengah malam ketika suasana sepi, Raja dan Mogu pergi keluar dari istana dengan pakaian rakyat jelata. Tapi ternyata mereka telah dimata-matai oleh Baralel. Baralel pun mengikuti mereka dengan membawa beberapa pasukan. Ada rencana licik dalam benaknya. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan hampir 2 hari, Mogu dan Raja tiba di hutan tempat Tule berada. Salam Paduka Raja. Apa hal yang membuat pemimpin seperti Anda datang ke hutan yang kotor ini? Sapa Tule. Oh pohon pengetahuan. Aku ingin kau mengajariku agar bisa menjadi seorang raja yang baik dan bijaksana. Jawab Raja. Paduka tak lagi butuh belajar, karena Paduka sudah menjadi seperti yang Paduka inginkan. Para rakyat mencintai Paduka, karena Paduka adalah raja yang bijak dan adil. Selalu memperhatikan nasib rakyat, dan selalu berusaha memakmurkan kehidupan rakyat di kerajaan Paduka. Jawab Tule. Mogu anakku, waktuku tak lagi lama. Ku wariskan padamu sebuah buku. Pelajari dan gunakan tiap pengetahuanmu dengan bijak. Ambil buku itu di lubang di sela-sela akarku. Kata Tule. Mogu tak terlalu mengerti dengan maksud dari ucapan Tule. Tapi Mogu menurut saja pada apa yang diperintahkan oleh gurunya itu. Tapi setelah Mogu mengambil buku dan menyimpannya, tiba-tiba Baralel dan pasukannya muncul menerobos dari semak-semak. Wahai pohon pengetahuan, ajari aku juga agar aku bisa tahu akan segala hal. Agar aku dapat menguasai semua ilmu pengetahuan. Kata Baralel meminta. Tidak. Hatimu dipenuhi dengan rasa iri dan dengki. Menyerahkan ilmu pengetahuan yang bernilai padamu hanya akan menyebabkan banyak bencana. Kata Tule. Mendengar jawaban itu, Baralel pun menjadi marah dan geram. Dia lalu memerintahkan pasukannya untuk menebang dan membakar pohon itu. Sang raja dan Mogu berusaha menahan mereka. Tapi kalah jumlah membuat Raja dan Mogu tak berdaya. Akhirnya, Tule sang pohon pengetahuan pun mati. Tapi Baralel dan pasukannya juga tak lepas dari hukuman atas kejahatan mereka. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap dengan suara guntur dan percikan kilat yang menyambar. Baralel dan pasukannya akhirnya binasa oleh sambaran petir misterius itu. Setelah kejadian itu, Raja mengangkat Mogu menjadi penasehat pribadinya. Raja pun menjadi semakin dicintai rakyatnya karena kebijaksanaannya. Sedang Mogu masih tetap belajar dari buku yang ditinggalkan Tule untuknya. Dan setelah Raja wafat, Mogu pun ditunjuk sebagai raja berikutnya sebagaimana wasiat sang raja. Hikmah yang bisa dipetik dalam menuntut ilmu. Kita harus memiliki hati yang bersih serta kemauan yang kuat agar berhasil. Dengan niat yang tulus, rajin, dan giat, niscaya ilmu yang kita dapat akan sangat bermanfaat.